Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Salam, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Selamat berjumpa kembali di channel TWKK Japita Tinamunan. Firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu hari yang ke 194 tahun 2024, tanggal 12 Juli, diambil dari surat Paulus kepada Titus pasal yang kedua ayat 14. Perikopnya dasar-dasar pengajaran yang benar. Sebagai nats pada hari ini ialah yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Kemudian dikombinasikan dengan bacaan pagi, diambil dari 1 Yohanes pasal 5 sampai 16. Ini merupakan sambungan dari yang kemarin, tetap dengan perikop hidup sejati dan kekal. Kemudian bacaan malam diambil dari Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai dengan 21. Juga adalah lanjutan dari yang kemarin. Nah, dengan perikop yang berbeda, di sini ada perikop mendengar dan berbuat. Dalam perikop kemarin, Yakobus pasal 1 16 sampai dengan 18, cobaan dan godaan. Nah, sekarang kita masuk dalam perikop hari ini dari ayat pasal 2 Titus ayat 14. Kalau kita melihat isi daripada ayat tersebut, pertama, menyerahkan dirinya bagi kita. Siapa itu? Yesus. Membebaskan kita dari segala kejahatan juga adalah Yesus. Kemudian menguduskan umatnya untuk Dia juga Yesus. Umat yang dipercaya rajin berbuat baik. Ini adalah umat yang dipercaya setelah mendapatkan pengajaran dari Yesus. Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasan topik tersebut, kita mau coba melihat siapa Titus ini. Nah, karena dialah yang menulis, Paulus yang menulis surat ini disampaikan kepada Titus. Nah, siapa Titus? Titus adalah seorang yang bukan Yahudi, ya, dan yang sudah masuk agama Kristen sebagai teman sekerja dan pembantu daripada Rasul
Paulus. Surat ini ditujukan Paulus kepada Titus waktu berada di Kreta untuk mengurus jemaat di sana. Nah, kemudian Paulus mencoba membuat dua bagian besar mengarahkan kepada Titus, ya. Yang pertama, Titus diingatkan mengenai sifat-sifat seorang Kristen sebagai pemimpin di jemaat. Jadi ada syarat-syarat sebagai pemimpin, ya, seorang Kristen sebagai pemimpin di jemaat itu ada syarat-syarat. Nah, dikatakan bahwa, nah, karena kelakuan orang Kreta banyak yang jahat, jadi di tempatnya Titus ini banyak yang jahat di tempat Kreta, ya, menghalalkan segala cara. Maka Paulus mengingatkan Titus supaya sifat-sifat pemimpin Kristen di Kreta harus benar-benar sebagai role model, jadi panutan, agar semua yang mempunyai tabiat-tabiat yang jahat bisa berbalik sebagai pengikut Kristus karena pemimpin yang menjadi teladan. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana seharusnya, ya, mengajar setiap golongan orang menjadi anggota jemaat. Jadi golongan untuk menjadi anggota jemaat, ya, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan, ya. Jadi disarankan yang tua harus bisa mengajar yang muda. Nah, karena yang tua tentu banyak pengalaman, banyak yang sudah menerima pelajaran-pelajaran. Nah, kemudian kelakuan orang Kristen katanya seharusnya untuk menjadi pemimpin jemaat, ya, sebagai seorang Kristen harus peramah, ya, suka damai, jangan membenci, jangan suka bertengkar atau menimbulkan perpecahan. Inilah yang disarankan oleh Paulus dalam suratnya kepada Titus. Peramah, suka damai, jangan membenci, jangan suka bertengkar, jangan menimbulkan perpecahan dalam jemaat, tetapi haruslah menyatukan. Nah, kemudian dalam perikop di atas adalah dasar-dasar yang benar. Nah, ini ada pesan daripada Paulus, ya. Dikatakan begini: nasihati orang laki-laki tua. Nah, jadi diutamakan dulu yang sudah tua-tua itu dinasihati, diberikan pengajaran yang baik, seperti yang dibilang tadi adalah peramah, suka damai, jangan membenci, dan jangan suka bertengkar, dan kemudian jangan suka menimbulkan perpecahan. Itu diajarkan kepada yang tua-tua. Nah, kemudian itu akan menurunkan kepada yang muda-muda, ya. Nah, diturunkan kepada orang muda, ya, supaya mereka bisa menahan diri, ya, dan bijaksana dan hidup sebagai orang yang patut dihormati. Nah, jadi dengan kelakuan orang tua yang patut dihormati, orang muda akan melihat. Nah, dan juga orang tua itu kan harus menahan diri kepada orang muda. Yang muda itu suka ada emosi, maka bilang harus menahan diri. Bagaimana supaya dia bisa menjaga agar amarah tidak meluap-luap. Nah, nanti kita lihat dalam perikop berikutnya mengenai amarah, ya. Nah, kemudian di sini sebagai orang yang patut dihormati, berpegang pada ajaran yang benar dari Allah. Jadi ajaran yang benar dari Allah itu, ya, mengasihi dengan sempurna. Kasih sempurna. Itu ada
4. Kita ulang-ulang lagi, kasih dalam Alkitab yang sempurna ada 4. Itu kasih storge antara bersaudara. Itu harus saling mengasihi. Ya, berapa orang bersaudara, kakak beradik, itu harus saling mengasihi. Itu dinamakan kasih storge. Nah, kemudian ada kasih filia yang bukan saudara, orang lain. Jadi diwajibkan orang lain mengasihi sesama manusia. Itu namanya kasih filia, itu harus. Nah, kemudian dikatakan kasih eros, yaitu saling bercinta ya, antara laki-laki perempuan, dan bisa menjalin hubungan suami istri dan pernikahan ya, karena itu adalah hadiah dari Tuhan. Nah, hadiah itu jangan disia-siakan ya. Jangan sampai ada suami istri bercerai atau kena siasat gereja akibat mengikut agama lain ya, tidak patuh pada Tuhan. Nah, ini yang perlu dibina kepada orang yang tua-tua untuk menurunkan kepada anak muda supaya menjaga perkawinan mereka. Inilah dasar-dasar pengajaran agama Kristen ya, yang benar. Namun kalau kita melihat pokok-pokok ya, nah ini tadi dasar pengajaran agama: peramah, suka damai, jangan membenci ya, jangan suka bertengkar, dan jangan menimbulkan perpecahan. Nah, kalau pokok-pokok pengajaran agama Kristen kita sudah lihat waktu kemarin yang dinyatakan oleh Martin Luther ya. Apa tuh pokok-pokok pengajaran agama Kristen ya? Pokok-pokok dalam Alkitab. Pertama, sola gratia. Nah, kalau anugerah itu, keselamatan itu adalah hadiah, anugerah dari Tuhan ya. Bukan karena kita berbuat baik atau perbuatan dengan keinginan, tidak, tapi itu anugerah. Karena begitu besar kasih setia Allah pada dunia ini, maka Dia memberikan anak-anak yang tunggal Tuhan kita untuk menyelamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Nah, kemudian pokok-pokok yang kedua, pengajaran yang kedua adalah sola fide, hanya iman. Kita dibenarkan karena iman, bukan karena kita melihat, tapi iman. Dibenarkan karena iman ya, seperti Nabi Nuh ya, Abraham ya, itu dibenarkan karena iman. Nah, bagaimana kita untuk mengetahui keselamatan itu adalah anugerah dan kita dibenarkan berdasarkan iman? Dilengkapilah dengan sola scriptura, artinya hanya Alkitab. Hanya Alkitab yang bisa membenarkan adanya sola fide dan sola gratia. Diringkum di situ semua di dalam Alkitab itu. Itulah pokok-pokok pengajaran agama Kristen. Nah, tapi tadi dikatakan dasar-dasar pengajaran agama Kristen yang benar adalah peramah, suka damai, jangan membenci, jangan suka bertengkar atau menimbulkan perpecahan. Nah, kemudian di sini tadi dikatakan kasih sempurna, saling mengasihi. Kita sudah jelaskan tadi dengan adanya storge, filia, eros ya, saling bercinta, hadiah dari Tuhan, dimanfaatkan dengan baik. Perkawinan itu harus kudus ya, suci ya, tidak dikotori oleh hal-hal yang lain, tidak najis ya. Nah, kemudian yang keempat adalah agape, kasih yang tidak menerima balasan, murni kasih itu diberikan. Inilah yang harus ditempuh oleh umat Kristen yang di Kreta, kata Paulus ya, karena banyak orang yang sudah menyalahkan dan juga banyak melimpang dari ajaran pokok daripada ajaran Kristen, ajaran Kristus. Maka diingatkan supaya orang tua ya
mengajar yang muda. Nah, kemudian dikatakan lagi di sini bahwa nasihati wanita tua supaya hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jadi wanita-wanita tua juga harus dinasihati supaya sesuai dengan kehendak Allah. Nasihatnya apa? Tidak boleh fitnah, ya. Tidak boleh ketagihan minuman keras perempuan. Nah, kemudian wanita-wanita muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Nah, jadi jangan sampai ada wanita-wanita muda ya cinta karena terpaksa. Tidak, mengasihi karena Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi, karena ciptaan Tuhan dan yang saling mengasihi. Ya. Kalau kita lihat asal usul daripada manusia, perempuan khususnya, diambil dari tulang rusuk Adam. Sehingga mau tidak mau memang wanita itu harus mengasihi suaminya, ya, harus mengasihi, karena mereka adalah satu komponen. Nah, kemudian suami harus melindungi istri dan dia sebagai imam dalam keluarga. Nah, dan menjadi role model bagi jemaat di Kreta. Jadi dikatakan oleh Paulus dan Titus, kamu harus jadi role model, artinya jadi teladan di Kreta, ya. Artinya di jemaat di Kreta itu dia harus menjadi teladan, ya, menjadi panutan. Nah, sebab Allah sudah menunjukkan rahmat-Nya guna menyelamatkan seluruh umat manusia. Dan rahmat Allah itu mendidik kita supaya hidup bersinergi dengan Tuhan Allah, ya, dan menolak keinginan-keinginan duniawi. Jadi dengan rahmat Allah itu dan keselamatan itu anugerah supaya kita bersinergi dengan Tuhan Allah dalam membina jemaat, karena hanya Roh Allah lah yang bisa membimbing kita dalam menyelesaikan semua persoalan. Nah, ini ditekankan oleh Paulus kepada Titus. Kemudian kita diminta hidup legowo. Bagaimana kita mau empati, legowo, ya, bermurah hati. Tadi dikatakan pemurah, ya. Nah, dan bisa menahan diri. Nah, kemudian dengan tidak bergoyang atau tidak tergoda oleh duniawi, ya, atau habitat yang ada dunia, keinginan-keinginan dunia, maka kita bisa menjadi role model. Apakah tantangan-tantangan yang dihadapi di dalam dunia ini? Ada 3 tantangan besar, yaitu kesombongan dan kepura-puraan, ya. Kemudian selera dan nafsu. Karena selera kita bisa bertengkar, karena nafsu bisa membuat orang menjadi jelek. Kemudian ambisi dan aspirasi, karena ambisi bisa menghalalkan segala cara. Nah, inilah yang ditekankan oleh Paulus kepada Titus supaya tetap tabah dalam menghadapi semua jemaat yang sudah mulai melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kemudian dikatakan, tetaplah hiduplah dengan tulus dan setia pada Allah. Ini kuncinya, dikatakan hidup dengan tulus dan setia pada Allah. Dan kita sedang menantikan hari yang kita harapkan, yaitu melihat keagungan Tuhan Yesus Kristus
yaitu Allah Maha Besar dan Raja Penyelamat. Nah, di sini berarti sudah menjadi satu. Melihat keagungan Yesus Kristus, yaitu Allah Maha Besar dan Raja Penyelamat. Nah, di mana dalam perikop hari ini dikatakan Ia sudah mengorbankan dirinya bagi kita, ya. Kemudian membebaskan kita dari segala kejahatan. Artinya sudah diberikan jalan, ya. Sayangilah temanmu seperti dirimu sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu dari segenap hati, jiwa, dan ragamu, kekuatanmu. Itu sudah diajarkan oleh Yesus, disempurnakan dari 10 hukum Taurat. Karena Yesus mengatakan, kalian tidak bisa selamat dengan melakukan hukum 10 itu, kematian. Maka disempurnakanlah oleh Yesus. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dan dari segenap kekuatanmu. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, di mana dalam ayat hari ini Ia sudah mengorbankan dirinya bagi kita, mati di kayu salib karena dosa-dosa kita. Nah, kemudian membebaskan kita dari segala kejahatan dengan adanya hari yang akan penghakiman dari Tuhan Allah, dan kita sudah dipersiapkan untuk hari itu. Dan Yesus sebagai role model mati disalibkan dan pada hari ketiga bangkit kembali. Dan Paulus sudah mengatakan beberapa kali ini, kematian bagiku adalah untung karena melihat Yesus bangkit dari yang mati. Inilah yang dikatakan membebaskan kita dari segala kejahatan, tidak lagi bersama dengan kita. Kemudian membebaskan dari dosa, ya. Dengan adanya baptisan kudus kita dibebaskan dari dosa. Nah, kemudian kalau dalam HKBP ada pendewasaan iman, CD. Nah, nanti kita lihat dalam perikop berikutnya. Nah, kemudian menjadi miliknya saja dan rajin berbuat baik. Nah, jadi kalau sudah menjadi miliknya yang rajin berbuat baik, maka ya, dalam menantikan hari yang kita harapkan itu, melihat Yesus Kristus, ya, keagungannya, dan juga sebagai Allah Maha Besar, Raja Penyelamat. Itulah nantinya di kota Sion yang diciptakan oleh Tuhan Allah. Setelah dunia lama dan langit lama selesai, maka ada langit baru dan dunia baru. Itulah the news of Jerusalem, kota Sion, tempat Allah selama-lamanya. Disitulah kita melihat keagungan Tuhan, kekuasaan Tuhan, ya, yang jadi satu mereka adalah Yesus Tuhan sebagai Allah dan sebagai Roh Kudus. Itulah dikatakan Trinitatis. Dialah nanti yang memimpin di kota itu. Maka dikatakan ada undangan daripada Tuhan Allah, yaitu perjamuan pesta yang menyediakan segala daging-daging yang gemuk-gemuk dan menyediakan anggur yang berkualitas. Dan kita di sana semua diberikan bebas untuk meminumnya, karena kita bersama dengan Allah yang agung dan Yesus Kristus sebagai penyelamat. Itulah tadi dikatakan hari yang kita harapkan tersebut. Maka kita harus siap, katanya tadi, siap melakukan ajaran-ajaran yang benar dan pokok-pokok ajaran agama Kristen yang benar.
dan harus menjadi role model atau teladan bagi jemaat lainnya. Inilah perikop hari ini ya. Jadi ayat intinya tadi adalah mengatakan bahwa yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan kita bagi dirinya, suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi umat pilihannya. Nah, kemudian kita masuk dalam bacaan pagi, diambil dari buku Yohanes, 1 Yohanes ya, pasal yang kelima ayat 16 sampai 21. Nah, ini hidup sejati dan kekal. Nah, kemarin juga kita sudah mengatakan hidup sejati dan kekal itu apabila sudah bersama Yesus Kristus sebagai anak Allah. Jaminan mendapatkan hidup sejati dan kekal. Nah, kemudian sekarang kita dikuatkan lagi dengan perikop ini merupakan lanjutan dari yang kemarin ya. Hidup kekal dan sejati apabila kita telah menjadi anak-anak Allah ya, dan mengaku Yesus sebagai Tuhan. Jadi kita sudah anak-anak Allah dan mengaku Yesus sebagai Tuhan yang datang sebagai anak manusia ya. Nah, jadi dalam perikop ini ya, dianjurkan oleh penulis, bila kita melihat sesama Kristen berdosa, kemudian mengukubatkan orang tersebut kehilangan hidup yang sejati dan kekal, kita harus berdoa kepada Allah. Dan Allah akan memberikan hidup itu kepadanya. Jadi kalau ada kita melihat seseorang yang berdosa ya, dan mengakibatkan dia kehilangan hidup yang kekal, maka katanya kita harus berdoa kepada Allah, mendoakan dia supaya tetap menjadi hidup yang kekal dan sejati. Tetapi ada dosa ya yang memang tidak bisa diampuni. Ada dosa yang tidak bisa diampuni. Makanya Tuhan Yesus mengatakan pelanggaran dan dosa ya, kesalahan, pelanggaran dan kesalahan masih bisa diampuni. Tapi kalau sudah kesalahan kepada Roh Allah, itu tidak bisa diampuni. Apa kesalahan pada Roh Allah? Dia sudah tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai Allah. Itulah dosa yang tidak bisa diampuni. Dan itu jangan kita doakan. Tidak perlu kita doakan. Dia tidak percaya buat apa. Yang kita doakan itu adalah dia melakukan pelanggaran ya, bukan kepada roh, tetapi kepada jiwa. Nah, sehingga masih bisa diampuni. Ya. Karena yang membunuh roh dan jiwa adalah Allah. Ya, hanya Allah yang bisa membunuh roh dan jiwa. Nah, jadi kita hanya bisa membantu kepada orang yang memang badannya, jiwanya bersalah, ya, atau melakukan kesalahan. Tapi kalau sudah rohnya yang melakukan kesalahan, ini tidak bisa diampuni, tidak bisa diampuni. Nah, salah satu contoh tadi saya katakan itu adalah dia tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia adalah berdosa kepada roh Allah. Karena roh Allah itu ada pada dirinya pada waktu dia diciptakan. Nah, kalau dia sudah menangkal dirinya, menangkal roh yang masuk pada dirinya, ya itu sudah nggak bisa diampuni. Ya, karena dia sendiri sudah menangkal roh yang ada pada dirinya. Nah, tapi kalau fisiknya salah, jiwanya salah, pikirannya salah, itu masih bisa diampuni. Tapi kalau sudah rohnya yang salah, tidak bisa diampuni. Inilah kata Tuhan Yesus ya. Kalau kesalahan dan pelanggaran masih bisa diampuni.
Tapi kalau sudah kesalahan kepada roh Allah, itu tidak bisa diampuni. Maka hati-hati kita berdosa kepada roh Allah. Roh Allah itu adalah apabila kita menyangkal bahwa Yesus itu sebagai Tuhan, itu kita berdosa kepada roh Allah. Nah, kemudian di sini mengenai pesan terakhir dari Yohanes, ya. Jadi anak Allah sudah datang, kemudian memberi pengertian pada kita bahwa dia adalah tahu tentang Allah, karena dalam dirinya ada sifat-sifat Allah, ya, dan kita mengenal Allah yang benar dengan melihat langsung Yesus Kristus. Nah, jadi kalau 1 Yohanes 5 ayat 20 dikatakan adalah, sehingga Allah yang benar dan hidup bersatu dengan anaknya Yesus Kristus. Itulah Allah yang benar. Apabila, ya, hidup bersatu dengan anaknya Yesus Kristus. Inilah Allah yang benar, dan inilah hidup yang sejati dan kekal. Itulah kesimpulan kita dalam perikop ini selama ini yang kita ambil dari 1 Yohanes pasal 5, ya. Nah, jadi sehingga Allah yang benar dan hidup bersatu dengan anaknya Yesus Kristus, inilah Allah yang benar dan inilah hidup sejati dan kekal. Sudah selesai. Jadi hidup sejati yang benar itu sudah jelas, ya. Jadi Allah bersatu dengan anaknya Yesus Kristus, ya, dan inilah hidup yang sejati dan yang kekal. Nah, kemudian kita tahu bahwa anak Allah sudah datang dan sudah memberikan pengertian kepada kita, yaitu Yesus. Aku di dalam Bapa, aku di dalam Bapa, Bapa dalam aku. Berarti jelas, pengajarannya sudah jelas. Jangan kita ragukan lagi, siapa Yesus, siapa Allah. Tidak perlu lagi kita membuat suatu pertanyaan, siapakah Yesus itu? Siapakah Allah? Tidak perlu. Yesus itu ya Allah, Allah itu ya Yesus. Udah, itu sudah jelas dikatakan di sini dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Kita tahu bahwa anak Allah sudah datang dan sudah memberikan pengertian kepada kita supaya kita mengenal Allah yang benar. Kita hidup bersatu dengan Allah yang benar dan hidup bersatu dengan anak Allah Yesus Kristus. Nah, jadi kita sudah bersatu dengan Allah yang benar dan juga anak Allah Yesus Kristus. Sudah bersatu. Tidak ada lagi yang mengganggu. Dan inilah hidup yang kekal dan sejati. Nah, kemudian kita masuk dalam bacaan malam, ya. Diambil dari Yakobus pasal 1 ayat 19 dari sampai dengan 21. Apa dikatakan? Mendengar dan berbuat. Jadi setiap orang harus cepat untuk mendengar, ya, tetapi lambat untuk berbicara, ya, dan lambat untuk marah. Nah, jadi orang pintar mengatakan mendengar untuk memahami, berbicara untuk dipahami. Nah, makanya dikatakan mendengar 2 kali, tapi berbicara 1 kali. Artinya kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Nah, kemudian apalagi marah. Marah itu harus dilupakan atau disampingkan. Tapi Aristoteles mengatakan, ya, marah adalah hak seseorang. Marah tidak boleh, ya, dilampiaskan. Nggak boleh. Misalnya marah ambil barang dapat, tidak boleh.
marah tidak boleh dipendam. Nggak bisa, bahaya. Bisa darah tinggi ya, hipertensi. Terus bagaimana dengan marah? Nah, Aristoteles memang marah adalah hak setiap orang. Tetapi marah kepada orang yang benar, ya, waktu yang tepat dan tujuan yang tepat, lakukan. Silakan marah. Tapi marah, ya, tidak boleh dipendam, tidak boleh dilampiaskan. Tapi kelolalah marah. Bagaimana mengelola marah? Ya. Marah, saya membuat dalam buku Manajemen Jati Diri, marah itu cukup 5 menit. Wah, ini ada tantangan daripada orang-orang. Bagaimana bisa marah 5 menit? Ya, saya katakan marah cukup 5 menit. Tidak perlu, ya. Tidak perlu banyak, tidak perlu lama. Bagaimana bisa marah 5 menit? Wah, ini omong kosong, kata orang. Saya bilang begini. Kalau kita marah, ada interval. Itu yang mengelola marah. Jadi marah kita, tok, 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 tok. Ada interval, pikirkan. Jadi setiap kita marah, memikirkan apa yang kita sampaikan. Jangan marah gelap mata atau marah langsung main tampaknya. Itu namanya nanti sama dengan kapan orang pintar jadi bodoh dan kapan orang bodoh jadi pintar. Nah, di sini orang pintar jadi bodoh apabila dia tidak bisa mengelola marah, tidak bisa mengendalikan emosi. Jadi emotional intelligence, ya. Tapi kapan orang bodoh jadi pintar? Apabila dia bisa mengendalikan marah. Nah, maka saya bilang marah cukup 5 menit. Kalau kita marah pakai interval. Marah sekarang, silakan bicara. Tapi bicara 5 menit cukup. Begini, mana? Silakan buat. Habis itu. Nah. Tapi marah kepada orang yang tepat, waktu yang tepat, tujuan yang tepat. Lakukan. Kenapa? Boleh seminggu marah, tapi ada interval. Ya. Marah lagi, itu marah lagi. Jangan marah keterusan. Marah keterusan itu banting pintu, buang ini, ambil golok, main itu keterusan, jangan. Nggak boleh. Kelola marah itu, ya. Nah, kemudian di sini katakan, orang tidak dapat melakukan yang baik, ya, yang menyenangkan hati Allah. Nah, jadi setiap orang harus cepat untuk mendengar. Bagaimana mendengar itu? Kalau Stephen Covey mengatakan, seek the first to understand and then to be understood. Mengerti lebih dahulu, baru dimengerti orang lain. Kadang-kadang kita belum mengerti, sudah menyampaikan. Mengerti dululah apa sebenarnya masalah, baru kita akan dimengerti orang lain. Jangan ada contoh misalnya dalam suatu rapat pimpinan, ya, kita sudah bicara di panjang lebar ini rapat, misalnya sudah sejam, sudah saatnya membahas anggaran, ya. Datang seorang pimpinan, belum menanyakan sudah sampai di mana, langsung bicara. Menurut saya ini begini, ini begini, dan ini akan jalan kita. Orang lain bingung, ini apa yang dibicarakan pimpinan ini? Nah, inilah menasihati tapi tidak memahami. Kalau kita misalnya dalam suatu rapat sudah berjalan dengan baik, lebih baik kita mendengar dulu. Maka dikatakan tadi, mendengar 2 kali, berbicara sekali. Artinya, lebih dulu kita mendengar, baru berbicara, ya. Jangan berbicara 2 kali, tapi mendengar sekali. Itu namanya lebih dulu berbicara, baru mendengar. Tapi kalau 2 kali mendengar, sekali berbicara, itu pasti lebih dulu kita mendengar. Nah, itulah kata-kata orang bijak, ya. Mendengar 2 kali, berbicara sekali. Dan jangan menasehati tapi tidak memahami, ya, seperti yang saya katakan tadi. Datang tiba-tiba menyampaikan pesan, dia tidak mempelajari apa yang sudah dibicarakan. Orang sudah sampai kepada bab 5, dia baru mau bab 1, atau dia meningkat bab 8.
ya nggak nyambung ya. Sehingga orang lain bisa jadi tertawa sendiri. Nah, demikianlah mungkin dalam hal mendengar dan berbicara. Nah, kemudian Allah menanamkan kepada kita untuk bagaimana berbicara dan bagaimana kita menyelesaikan sesuatu. Kalau kita lihat dalam Yeremia ya, dalam pasal 31 ayat 33 ya, Allah sudah membuat perjanjian baru ya, yang akan dibuat dengan umat Israel. Nah, jadi ada perjanjian baru. Apa itu perjanjian baru yang dibuat oleh Allah kepada umat Israel? Begini. Inilah perjanjian baru yang akan kubuat dengan umat Israel. Hukum-hukumku akan kutaruh di dalam batin mereka. Jadi hukum itu ditaruh dalam batin kita, ya, batin. Nah, dan kutulis pada hati mereka. Aku menjadi Allahnya dan mereka menjadi umatku. Nah, ini. Nah, terus bagaimana implementasi perjanjian baru ini kepada umat Kristen di Indonesia? Bagi kita sebagai umat Kristen, ini orang sering salah mengartikan itu, ya. Nah, kalau saya melihat salah satu contoh ya, misalnya di Jemaat HKBP Huria Kristen Batak Protestan ya, bagaimana menanamkan ini? Ini sudah dijalankan sejak kita lahir. Baptisan kudus, dibaptis dulu, harus dulu sebagai pewaris kerajaan surga. Setelah menjadi pewaris kerajaan surga, dia dibimbing sampai dewasa, sampai bisa dewasa iman. Kalau anak-anak belum dewasa iman, itu belum diberikan. Yang tadi katanya ditaruh dalam batin mereka, ditulis dalam hatinya. Belum diberikan kalau dia belum dewasa. Pada umumnya, setelah dia menginjak, kalau di kampung dulu itu setelah sekolah menengah pertama SMP. Tapi di sini rata-rata setelah kelas 2 sekolah menengah atas itu diberikan. Nah, jadi istilahnya di AKBP adalah pendewasaan iman. Apa itu pendewasaan iman? Dia sudah dewasa dan bersama dengan orang tua, sudah sejajar dalam hal pendewasaan iman, dewasa iman. Tapi orang salah mengartikan ya. Banyak orang mengatakan dosanya bukan lagi ditanggung atau bukan, dia dewasa iman. Nah, kemudian diberikanlah itu waktu dia CD, ada ayat tertentu diberikan. Itulah yang dipatrikan pada dirinya. Jadi kalau ada orang kita, yang orang Kristen yang sudah diberikan, dipatrikan itu tidak dihafal, itu lain masalah. Tapi itulah yang dipatrikan oleh Allah, yang menurut Yeremia tadi pasal 31 dan 33 itu. Kutaruh dalam batinnya dan kutulis dalam hatinya. Ini ditulis. Kalau kita lihat dalam sini, firman Tuhan bagi si A hari ini, ya. Nah, contoh misalnya, ya, kita ambil salah satu contoh seperti saya waktu CD, ya. Firman Tuhan kepada si Polan adalah diambil dari Yesaya pasal 48 ayat 17b. Nah, apa dikatakan di sana? Akulah Tuhan Allahmu
yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Ini harus terpati pada kita. Jadi kalau sudah katakan, jadi saya selalu melihat kalau sudah akulah Tuhan Allahmu, ya, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, ya, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Nah, ini harus diingat. Setiap orang sidi, itulah yang dipatrikan Tuhan, yang ditulis dalam hati kita. Kemudian setelah selesai diberikan ini, apa kata-kata daripada hamba Allah? Ya, bahwa dikatakan dalam Wahyu, ya, pasal 2 ayat 10 dikatakan begini. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Setia sampai mati. Mahkota itulah mahkota kehidupan, the News of Jerusalem. Kita di sana mahkota hidup yang kekal dan sejati. Dan di sini setia sampai mati. Ini dikatakan oleh pendeta pada waktu kita menerima CD dan menerima kata-kata daripada Yeremia tadi, dipatrikan kepada batin kita, ya, ditulis dalam hati kita. Ini kata-katanya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wah, bukan main. Jadi sudah dipatrikan. Jadi orang Kristen itu kalau belum ada katanya, makanya si Yeremia mengatakan dalam pasal yang 31 ayat 34-nya, tidak perlu lagi orang lain mengajar yang lain katanya. Kalau ini sudah dijalankan, tidak perlu lagi, karena sudah dipatrikan. Sudah harusnya dewasa. Kan sudah dewasa iman itu sudah. Orang Kristen kalau sudah dewasa iman, tidak perlu ada mengajarkan, kenallah Yesus, kenallah Allah. Enggak perlu. Sudah dipatrikan dalam dirinya. Ya. Nah, kemudian itu tadi surat pertama pegangan kita, ya, yang dipatrikan oleh Tuhan itu. Ada yang kedua, pada saat kita dalam melakukan pernikahan, ada ayat yang diberikan. Nah, seperti pada waktu saya melangsungkan perkawinan tanggal 14 Mei tahun 1984, ayat yang saya terima, ya, dikatakan bahwa dalam Ibrani pasal 12 ayat 29b, ya, dikatakan 29a. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus Kristus, ya, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ya. Jadi mari kita tujukan pandangan kita, siapa yang menyempurnakan iman kita? Yesus Kristus. Makanya dia datang menyempurnakan. Nah, ini pada waktu perkawinan kita diterima ini, ayat ini, dan ini harus kita hafal. Nah, kemudian ada satu lagi. Nah, ini kalau orang Kristen menjadi hamba Tuhan. Jadi dia sembarangan menjadi hamba Allah itu. Ada ayat satu lagi yang disampaikan kepada saya. Ini contoh saya, karena saya mendapat 3 kali. Tapi bagi orang yang tidak pernah kawin hanya CD. Bagi orang yang sudah kawin dapat lagi dalam ayat perkawinan. Bagi orang yang ditahbiskan sebagai hamba Tuhan atau pendeta atau sintua, ada lagi ayat yang diberikan. Nah, contoh kepada saya, ya. Nah, seperti dikatakan dalam waktu ditabalkan menjadi sintua, ya, itu diambil dari Kisah Rasul, ya, pasal yang kelima ayat 29b itu diberikan. Nah, ini persis pernyataan Petrus waktu dia, ya, dibawa kepada hukum-hukum agama dan imam-imam agung di Yahudi.
bahwa mereka menekan Petrus, kamu tidak boleh lagi memberitakan firman Tuhan atas nama Yesus. Tidak boleh, katanya. Wah, Petrus tidak mau didikte, ya. Dia orang Joko. Maka keluarlah kata-kata ini, ya, dikatakan. Dalam Efesus 5:29b, Petrus dan rasul-rasul yang lainnya menjawab, kami harus menuruti Allah dan bukan manusia. Itulah dikatakan. Nah, jadi kalau kepada saya waktu itu diberikan bahasa Batak, ikon oloan doi badi debata asa di jolma. Itulah waktu saya ditabiskan sebagai sintua. Nah, jadi orang Kristen, nah ini khusus HKBP, ada 3 pegangan ayat yang dipatrikan tadi dalam Yeremia 31 ayat 33. Allah mengatakan, akan kutaruh dalam batin mereka dan kutulis dalam hatinya. 3 inilah yang ditulis Tuhan kepada saya. Ya. Pertama, waktu sidi, akulah Tuhan Allahmu, ya, memberikan engkau kepada yang berfaedah dan menjaga engkau di jalan yang kau tempuh. Itu pertama dipatrikan. Kemudian dipatrikan lagi pada waktu melangsungkan pernikahan. Ya, marilah, pandanglah, Yesuslah yang menyempurnakan imanmu, katanya. Lihatlah dan pandanglah Yesus yang menyempurnakan imanmu. Ya, memang benar. Kenapa Yesus menyempurnakan iman? Dia mati di kayu salib, bangkit, hidup. Berarti itu sempurna bagi orang Kristen. Kalau kita mati, pasti bangkit, sempurna kan? Nah, kemudian yang ketiga, ya, dipatrikan sesuai dengan tadi pesan daripada Allah pada waktu Yeremia menyampaikan, ya. Patri yang ketiga adalah ikon oluan badi debata asal. Artinya kita lebih menurut kepada Allah daripada manusia. Ini pernyataan Petrus. Inilah kira-kira firman Tuhan yang dipatrikan itu dalam Yeremia pasal 31 ayat 33, dan dijabarkanlah itu kepada umat Kristen khususnya HKBP dalam CD, dalam pemberkatan nikah, dan pentahbisan sebagai paralado atau sebagai pendeta. Jadi ada 3. Jadi bagi orang yang tidak care dengan ayat tersebut, ya itu terserah. Tapi tadi sudah dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, ya. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Artinya hidup sejati, hidup kekal di the News of Jerusalem. Demikianlah bacaan firman Tuhan pada ini. Semoga kita terberkati. Jadi mari, yang perlu kita ingat bahwa firman Tuhan itu sudah ditanamkan pada diri kita, khususnya orang Kristen, pada waktu sidi, pada waktu pemberkatan nikah, pada waktu pentahbisan sebagai penatua, sebagai pendeta. Jadi kepada semua teman-teman sekerja dalam iman sebagai penatua dan pendeta, ini sudah melengkapi firman Tuhan pada hari ini kepada kita, supaya kita tetap mengingat yang sudah dipatrikan oleh Tuhan dalam diri kita. Semoga firman Tuhan pada hari ini semakin kita terberkati dan semakin kita yakin bahwa Tuhan Yesus itu sama dengan Allah, sama dengan Roh Kudus, dan mereka adalah satu nanti di dalam penghakiman tersebut. Semoga kita semua terberkati. Amin. Tuhan memberkati. Subscribe, comment, and share.